Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di YouTube channel Babe Official. Oke. Jangan lupa teman-teman ya, pantengin terus, like, komen, subscribe, tekan tombol lonceng dan share. Oke, free, gratis. Ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui Instagram _Babe Official. Itu dari Riri. Ya. Hai Riri, kali ini saya akan memberikan tips and tricks ya, berbagi pengalaman, sharing ide-ide di sini ya. Dan yang pasti saya yakin bahwa di luar banyak senior-senior saya yang sudah lebih dulu bergelut di bisnis angkringan ini ya. Oke, sebelum kita bicara soal modal ya, ini merujuk kepada video saya sebelumnya ya, dimana saya juga sudah memaparkan step by step untuk kita memulai bisnis di era pandemi ini, khususnya untuk angkringan ya. Jadi ada beberapa step ya, salah satunya kita bicara konsep desain untuk keuangannya kita ya, dimana memang bicara keuangan harus dikonsep juga gitu ya, karena kita mesti tahu dulu angkringan kita ini nanti akan menyasar ke segmen yang mana, target marketnya itu siapa, dan konsepnya mau seperti apa. Apakah hanya sekedar angkringan yang memang stay di pinggiran jalan, atau kita masuk ke yang kelas premium, kita masuk ke pertokoan ya, atau mungkin yang high premium VVIP masuk ke dalam mall misalnya gitu kan. So bukan nggak mungkin gitu ya kan, tetapi saya coba memberikan tips ya untuk memulai bisnis angkringan ini. Starting dari mana sih sebaiknya gitu ya. Oke, yang pertama Riri, kalau kita bicara soal modal ya, kita tentukan dulu lokasinya kita mau di mana nanti ya. Dalam hal ini apakah kita ingin sewa tempat ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, karena bicara modal ini sangat mempengaruhi nih lokasi ya, titik di mana kita akan membuka usaha ya. Mungkin bisa di pekarangan rumah, atau memang dekat-dekat rumah kita ada tempat yang bisa kita jadikan lapak kita untuk membuka usaha angkringan, atau kita harus nyewa ya di luar, di wilayah mana yang memang kita yakini marketnya sangat bagus di situ ya, sosial ekonominya juga hidup. Lalu setelah kita menentukan lokasi, kita mulai membuat list ya terhadap peralatan dan perlengkapan ya. Contohnya seperti apakah kita memerlukan gerobak, atau hanya sekedar membutuhkan meja ya. Jadi kalau kita memang harus menggunakan gerobak ya, kita mulai mencari-cari tuh, karena banyak sekarang gerobak itu ada di situs jual beli online juga sudah banyak. Harganya bervariasi karena ukurannya juga macam-macam, speknya juga macam-macam, jenis kayunya juga berbeda, banyak varian deh. Pokoknya silakan dipilih, disesuaikan mana yang kira-kira masuk dengan budgetnya kita ya. Dipilih-pilih harga terbaik, itu yang kita masukkan ke dalam listnya kita ya. Lalu lebih spesifik saya ingin juga menyampaikan bahwa untuk equipment ya yang lebih detail terkait tadi kan baru saya sampaikan gerobak misalnya atau meja, kita juga perlu mempersiapkan sarana untuk customer makan dan minum nih ya. Salah satunya apa? Garpu, sendok, gelas. Apakah kita ingin menggunakan material yang cuci pakai atau yang sekali pakai gitu ya. Jadi kalau yang sekali pakai kita bisa gunakan ya gelas, sendok, garpu yang plastik. Sekarang banyak dijual, kualitasnya juga bermacam-macam, ada dari tingkat ketebalannya sekian mili sampai dari yang
paling tipis sampai yang paling tebal itu sudah banyak yang jual. Harganya bervariatif ya, jadi nanti bisa dipilih mana harga yang kira-kira cocok ya dengan konsep keuangannya kita. Oke, selanjutnya setelah itu kita mulai membuat list terhadap kebutuhan bahan baku ya. Bahan baku ini yang nantinya akan berhubungan dengan menu, baik itu makanan dan minuman yang akan kita sajikan, karena bervariasi. Kalau ngomongin menu angkringan kan pasti ada sate-satean yang bahan dasarnya tuh dari ayam ya, seperti misalnya sate hati ampla, sate usus, sate kulit ya, itu kan dari ayam ya. Itu sekarang banyak di pasar. Nah, kita bisa pilih tuh, kita bisa bandingkan mana yang kualitasnya masih bagus, mana yang harganya masih bagus dan masih cocok dengan kita bisa kita ambil ya. Lalu untuk seafood juga sama, kita bisa pilih yang kualitasnya bagus, harganya juga bagus. Itu bisa kita masukkan ke listing untuk nanti kita hitung berapa sih kira-kira all model yang kita butuhkan. Untuk minuman juga sama konsepnya, apakah kita ingin mengelola minuman itu dengan mengelola dalam artian adalah meracik ya, meracik, jadi bukan dengan minuman kemasan gitu. Tapi kalau memang konsepnya kita adalah oke, untuk minuman fokus di minuman siap saji misalnya kan, sekarang banyak minuman yang udah dalam bentuk kemasan beraneka rasa, nah itu juga bisa kita gunakan, bisa kita perhitungkan juga ya. Sekarang harganya bisa kita dapatkan juga di banyak lah ya sekarang ya, di agen ataupun di situs jual beli online yang tadi saya sampaikan. Kita tentukan sendiri varian menunya apa dari sisi minuman, lalu tambahannya paling cuman kita cari buat khususnya untuk minuman dingin ya, kita perlu es batu ya, dan itu bisa dibuat sendiri lah kalau kita punya apa namanya pendingin ya, punya kulkas, kita bisa buat sendiri. Atau memang kita ingin menyajikan dengan konsep es batu ini, es batu kristal. Es batu kristal juga sekarang sudah banyak yang jual, bisa kita dapat, kita bisa dapetin tuh di situs online juga ya. Sudah banyak sekarang wirausaha yang bergerak di bidang apa namanya es batu. Oke, selanjutnya setelah kita sudah melisting bahan baku, lalu mempersiapkan sarana untuk media promosi ya. Itu bisa pakai banner misalnya, atau kita bisa gunakan sosial media ya, dimana sosial media sekarang tempat promosi yang paling hits, yang paling mudah, meriah, murah meriah dan akurat ya. Kita juga bisa mengatur target segmentasi kita di sosmed ya. Itu saya rasa wajib hukumnya sekarang ya, kita main di sosmed. Dan setelah itu baru kita bisa membuat RAB, rencana anggaran biaya, setelah kita mendapatkan list dari poin-poin yang tadi saya sebutkan ya, dari mulai lokasi, perlengkapan, bahan baku untuk menu, makan dan minuman, lalu media promosinya mau seperti apa. Dan satu lagi, kita bicara soal siapa yang akan menggerakkan roda bisnis kita. Apakah kita akan mengelola bisnis kita itu secara mandiri, atau kita perlu melibatkan orang lain. Contohnya misalnya manpower untuk tenaga pemasaran. Dalam hal ini waitersnya, kalau kita nyebutnya joki ya, kira-kira butuh gak nih kita nih waiters nih, atau butuh joki gak nih buat jaga untuk menjalankan bisnisnya kita ya. Kalau memang kita membutuhkan joki atau manpower, berarti kita juga harus mempersiapkan cost untuk salary-nya mereka ya. Jadi saya rasa itu yang harus kita listing dari sekarang.
Oke, buat Riri sukses terus, pantang mundur ya. Semakin banyak entrepreneur di Indonesia ya, semakin sukses ya untuk kita menggerakkan roda ekonomi bangsa. Oke, saya yakin insya Allah selalu ada jalan untuk orang yang mau berusaha, dan selalu ada hasil untuk orang yang bekerja keras, dan selalu ada kebahagiaan untuk orang yang memiliki komitmen. Oke, thank you Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.